kami belum mengenal ekowisata seperti apa. Ekowisata kami masyarakat cuma tahu saja pariwisata. Namun ekowisata ini kami belum mengenal sejauh ini. Terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Terima kasih ke Bapak Kepala Kampung, Sekretariat Kampung, serta Bapak Ibu masyarakat Kampung Matara sudah menerima kami untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu kami ke masyarakat. Ya, Bapak Ibu semua ya, Mbak Saudara di anak saya di Kampung Matara, Pak Marcel, pengelola, dan Bapak Ibu semua yang terlibat di dalam pengelolaan wisata di anak saya. Ketika kalau di dunia internet, kira-kira anak saya itu terlihat enggak? Begitu ya. Nah, kalau dengan Google Earth kita ketik anak saya, nanti dia akan muncul ini. Dari pantai anak saya. Jadi sebenarnya di internet itu bisa. Banyak hal yang sudah dijual, begitu ya. Tetapi bahwa dengan itu saja, apakah sudah cukup? Nah, sudah cukup atau belum supaya wisata ini maju? Nah, ini yang kita akan bicara sama-sama. Kemarin sesuai dengan hasil survei dari Pak Rio, ke tempat ini, Bapak Mama minta bagaimana supaya wisata ini bisa dikembangkan. Begitu. Mengapa sampai harus dikembangkan? Nah, ini terkait juga dengan apa? Pemasukan. Kira-kira begitu. Terkait dengan pemasukan. Pak Marcel, kira-kira dalam 1 minggu pemasukan berapa? Untuk yang anak saya. Ini kami lihat dari apa, kan 2 hari libur. 2 hari libur. Hari Sabtu, Minggu. Ya. Nah, kalau di hari Sabtu untuk rata-ratanya sekitar 900. 900. Itu semua ya? Iya. Oke. Kalau di hari Minggu kemarin sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Berarti apa kalau hari Sabtu dengan Minggu? Hari Minggu lebih rame. Begitu ya? Lebih rame. Nah, mengapa sampai mereka mau datang ke anak saya? Bukan di Waninggap misalnya, atau bukan Urum. Mengapa harus ke anak saya? Kenapa dia harus ada anak saya? Alasannya, kami dengar dari para pengunjung ada wisata, mereka tertarik dengan tempat ini di Pantai Anak Saya karena yang pertama itu asri. Asri, oke. Yang kedua murah. Murah, Ya, oke, murah. lengkap. Fasilitasnya, Iya. ya. Depo, ada NCP dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu data awal, begitu toh? Itu data awal supaya kemudian akan menolong kita bagaimana kalau yang ada, terus bagaimana kira-kira pengembangannya. Nah, saya tadi sudah dibilang biasa dipanggil Pak Edi, begitu ya. Asal saya dari Kepulauan Tanimbar, ya, begitu. Kalau Tanimbar dengan Papua Selatan, ya itu sama saja ya. Ada Pastor Andi Vanumbi, itu satu daerah dengan saya, ya, begitu. Nah, sekarang objek wisata anak saya, kira-kira dia menjual atau menawarkan apa saja. Nah, saya catat di sini apa? Tadi seperti Pak Marcel bilang, keindahan alam yang masih asri. Benar ya? Untuk bisa santai, bisa menikmati pantai, kemudian bisa menikmati indahnya matahari tenggelam. Nah, mungkin itu yang tadi belum bilang. Tapi kalau sunset, nah kira-kira begitu. Itu yang ada, dan itu juga itu yang dimasukkan di blog para wisata khusus Kabupaten Merauke, begitu. Nah, makanya di situ mereka sudah promosi ada di situ ya. Wah, di situ pesona ya, di ujung timur Pantai Anak Saya. Jadi itu yang tadi sunset dan seterusnya. Nah, dan fasilitas objek wisata di Anak Saya seperti yang itu ya. Ada objek wisata yang tadi, ada fasilitas loket tiket masuk, ada gazebo,
Ya. Kemudian ada tempat pemandian bilas. Itu di mana? Saya belum tahu, tapi itu menurut informasi. Pak Rio bilang ada ya? Ada, oke, ada. Kemudian ada fasilitas toilet, tempat parkir, tadi kita sudah parkir, ada kuliner, begitu ya, kelapa muda, mungkin ada makanan yang instan, mie, ya, tapi juga tadi Bapak Kepala Kampung bilang ada juga yang lain. Kadang-kadang mungkin kepiting atau ikan yang basah ya, seperti begitu. Berarti itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, kita lanjut di lembar berikut ya. Nah, sekarang ini fokus pengembangannya. Tadi diskusi dengan Bapak Kepala Kampung, terus kemudian kita fokus pengembangan kemana? Begitu. Kita fokus pengembangan kemana? Ada di sebelah, Mama. Ya, ada di sebelah. Jadi kita fokus kemana? Pariwisata atau ekowisata? Nah, ini tadi yang Bapak Kepala Kampung sampaikan, tolong disampaikan supaya kemudian ini jelas. Nah, kalau cuman pariwisata, maka apa? Itu lebih fokus pada apa? Keuntungan ekonomi. Itu cuman fokus ke keuntungan ekonomi. Fokus kepada apa? Pertumbuhan bisnis. Kalau pengunjung misalnya yang tadi ya, berikut lagi harus meningkat. Maka kita harus buat apa? Begitu. Peningkatan jumlah wisatawan, bagaimana sebabnya? Jadi tujuannya untuk para wisata itu dia promosi destinasi wisata untuk memperoleh pendapatan dan memberikan apa? Pengalaman yang memikat. Itu. Kalau ekowisata fokus lebih luas itu. Tujuan utamanya adalah apa? Meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya setempat. Begitu. Berarti apa di sini? Alam. Ada juga budaya. Begitu ya. Jadi bukan saja keuntungan. Sambil memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial kepada komunitas lokal. Jadi lingkungan dan keberlanjutan ini merupakan pokok dari prinsip ekowisata. Begitu. Tadi bicara bahwa dengan Kepala Kampung dan juga dengan Pastor Andi Vanumbi bahwa dalam 1 tahun kira-kira 5-10 meter abrasi. Kalau kita cuma bicara pariwisata saja, dia tidak perhatikan lingkungan. Begitu. Dia tidak perhatikan lingkungan. Bagaimana supaya ini berkelanjutan? Apa yang kita mau buat? Ini aspek lingkungan. Begitu. Tapi juga aspek budaya. Ini penting. Kearifan lokal, budaya setempat yang ada di Kampung Matara, khusus yang di Anasai, itu tetap dilestarikan. Begitu. Kita tidak mau, jangan sampai modern, begitu toh. Terus kemudian orang masuk di sini kan begitu ya, bebas. Aspek kearifan lokal, budaya setempat juga perlu dijaga. Kira-kira begitu. Kalau begitu, bagaimana pengembangan objek wisata di Anasai? Ini yang merupakan fokus. Sekarang kita harus tentukan fokus pengembangan objek wisata. Kita mau yang kemana? Ekowisata kah? Atau pariwisata? Ya, Ibu dan semua Bapak Mama pasti Pak Marcel juga mau ekowisata. Karena apa? Ekowisata bukan saja kita perhatikan aspek apa keuntungan, bukan. Tapi kita lihat aspek apa lingkungan. Kita lihat aspek apa budaya. Begitu, budaya. Atau kearifan lokal kira-kira ada tidak? Sudah ada atau bagaimana? Di sini ada. Ya. Terus penerapannya bagaimana? Ya, di tempat yang tadi budaya dan ini. Oke. Jadi intinya ada tetapi belum diangkat itu. Maka ini ada hal yang ada contoh yang menarik, misalnya kalau ada tulisan ya, tulisan terkait
kemarin kebetulan ada di Jawa, terus kemudian sama-sama dengan satu anak Timur Leste, kami kuliah sama-sama, begitu. Dan dia bicara soal ekowisata, begitu. Nah, kalau di Timur Leste sama juga seperti kita, begini kan, sama. Ada pasir, alam yang dijual dan seterusnya, tetapi di situ ada kearifan lokal yang dinamakan apa? Tarabandu. Tarabandu. Begitu. Apa itu Tarabandu? Tarabandu itu adalah aturan dan larangan yang juga sudah disepakati oleh kampung, begitu. Ada adat, ada pemerintah, begitu ya. Ada pemerintah kampung dengan masyarakat, kita sudah sepakat. Tambah juga dengan pemerintah daerah, begitu. Jadi aturan-aturan itu ada, kemudian apa? Aturan itu ditempel di pohon-pohon. Jadi kalau pohon kelapa, pohon apa lagi? Pohon, ya, itu ditempel aturan-aturan itu supaya apa? Pengunjung yang masuk juga dia bisa tahu. Dia bisa tahu. Nah, ini dia cerita. Ketika tahun 2014 ya, ada aturan itu, maka apa? Itu banyak pengunjung, terus kemudian omset pendapatan mereka tambah naik. Begitu. Kira-kira 100 sampai 500 dolar. Itu kira-kira berapa itu? Kalau 1 dolar sekarang berapa? Pak, 1 dolar sekarang berapa? Ya, 16.500. Tinggal kali. Kalau dulu 15.000 ya 1 juta lebih. Itu apa per hari? Sampai dengan apa? 500 dolar. 7 juta lebih. Begitu. Itu setelah penerapan dari apa? Kearifan lokal. Apa? Di dalam kearifan lokal itu diatur bagaimana pengelolaan, termasuk sampah, ya, termasuk keamanan di daerah ini dan seterusnya diatur. Apa yang masih perlu dikembangkan itu diatur semua. Bagaimana hubungan sosial antara satu warga dengan warga yang lain, antara warga di sini dengan nanti pengunjung, bagaimana itu diatur. Jadi akhirnya apa? Ya itu nyaman, jadinya menarik begitu untuk orang, untuk pengunjung, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa memperhatikan fokus kita harus tentukan. Kalau kita sudah sepakat ekowisata, berarti mulai kita angkat, kita lihat lagi alam. Begitu ya, alam yang di sini. Oke. Yang kedua, itu kita harus memperhatikan apa? Kenyamanan pengunjung. Kenyamanan. Kita bilang bagus, tapi kalau pengunjung tidak nyaman, jangan harap mereka datang. Begitu. Jangan harap mereka datang, ya. Nah, kalau soal kenyamanan ini menarik. Kalau soal kenyamanan. Jadi ada apa yang kira-kira nyaman ya? Begitu ya. Apa yang kira-kira nyaman kalau mereka masuk di sini? Bagaimana dengan keamanan di sini? Begitu ya. Ya. Saya coba lihat data-data kira-kira yang ada di Matara apa yang sering terjadi. Begitu ya. Ya, pasti ada kan begitu. Ya. Dan itu harus juga merupakan kesepakatan dari pihak kampung, pemerintah kampung untuk kemudian lihat itu. Jadi masuk ya itu tadi ya yang tadi Pak Marcel bilang harus ada semua, termasuk yang bilas, toilet dan sebagainya. Begitu ya. Ya, itu membuat nyaman. Kalau laki-laki ya mungkin agak-agak ini ya, tapi kalau perempuan itu lebih detail, begitu, itu lebih detail. Nah, termasuk yang berikut kalau dia datang di sini, kira-kira ada kuliner yang lain, oleh-oleh, apa yang dia bisa bawa, kan begitu. Sekarang saya tanya, Pak Marcel, rata-rata yang masuk lebih banyak perempuan atau laki-laki?
di sini? Kalau di Blitar, rata-rata kebanyakan itu perempuan. Ya, kebanyakan perempuan. Perempuan ya, rata-rata yang di sini perempuan. Ya, ini agak jauh tapi perempuan banyak ya. Ya, berarti yang di sini supaya tambah lagi ya spot misalnya foto yang live itu ya. Ya, kalau di Seram sana, ada juga yang live di laut tapi mereka begitu ya. Ya, kalau di sini belum, ya toh. Jadi ini yang mesti kita nanti harus lihat lagi. Yang berikut adalah apa? Ini promosi untuk mendatangkan pengunjung baru. Tapi yang kedua, yang penting lagi yang merupakan prioritas pertama itu pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu begini. Artinya bapak dengan mama tidak puas saja dengan apa yang sudah ada, tetapi kira-kira kita mau bikin apa lagi. Begitu. Kita harus bikin apa lagi? Misalnya yang terkait dengan kuliner, yang oleh-oleh tadi, begitu tuh. Bagaimana kira-kira kita terima pengunjung, bagaimana bahasa kita santun dan sebagainya, dilatih untuk tampil di situ. Itu tidak bisa dengan biasa-biasa saja. Kita harus lebih profesional. Prioritas yang kedua dan ketiga itu apa? Pengelolaan potensi biota laut. Begitu ya. Mungkin di sini tidak terlalu ini. Karena apa? Bukan ke biota laut, tetapi bahwa, nah tadi ada informasi bahwa bisa saja ada kepiting, tapi juga ikan dan lain-lain, termasuk udang. Nah begitu. Jadi itu harus memang dijaga kelestariannya. Juga yang berikut adalah pengelolaan daya tarik alam dan pantai serta keindahannya. Begitu. Nah pertanyaannya misalnya atraksi wisata. Supaya ini lebih menarik, maka apa? Harus ada atraksi. Kalau cuma mau datang lalu lihat-lihat, kurang. Tapi kalau atraksi, apa budaya yang kita tonjolkan? Nah, itu dia punya daya tarik lebih lagi. Kan begitu. Kemudian yang berikut, akses. Ya, kalau sekarang jembatan sudah bagus ya. Ya, tapi masih ada lubang-lubang. Begitu ya, masih ada lubang-lubang. Kadang-kadang anjing juga di jalan, stop, bukan begitu toh? Ya, itu juga begitu-begitu. Ini salah-salah, nanti ini lagi hitung susu lagi susah kan? Begitu. Jadi, ya, kira-kira yang seperti begitu. Itu juga, kalau ada anjing di jalan, saya suka pelihara anjing. Tapi kalau ini kan saya sudah hitung berapa menit, toh? Begitu. Tiba-tiba kalau ada, itu susah. Begitu. Kemudian yang berikut, ada fasilitas pasar lokal. Begitu. Itu ke depan kalau dikembangkan supaya kemudian yang tadi terkait dengan kuliner, terkait dengan apa dan oleh-oleh yang tadi. Kemudian di sini kerjasama dengan apa? Peneliti. Untuk apa? Konservasi dan publikasi. Tadi saya sudah bilang ke Bapak Kepala Kampung, ini seperti begini penting. Dan ada dosen itu peneliti. Begitu. Nah, nanti ada mahasiswa kami juga yang akan teliti soal ekowisata. Begitu. Jadi dia akan lihat juga nyaman dah di sini pengunjung. Salah satu itu yang nilai. Saya bilang, nah, kau harus mulai dari anak saya. Dia baru semester 6, tapi dia akan teliti ini. Begitu. Nah, kemudian kalau ke depan, misalnya kalau orang mau tinggal di sini, kira-kira ada tempat yang layak, nah, kan begitu ya. Berarti ke depan itu ada ya tempat yang layak. Kira-kira seperti begitu. Jadi karena dibatasi waktu untuk sementara begitu, nanti Pak Lindon akan lanjut lagi dari sisi aspek lingkungan, ya, baru kemudian kita akan diskusi. Atau sambil Pak Lindon akan bagi materi lagi. Ada yang mungkin mau tanya, silakan. Mulai dari Pak Marcel. Tidak apa-apa. Terima kasih. Bisa Terima kasih Pak. Sabar, ada bertanya. Masuk ke sesi bertanya oleh Pak Marcel. Jadi sebagai pengelola di destinasi pantai Anak Sai, saya cuma mau bertanya kepada Pak Presiden untuk kedepannya
kunjungan kepada orang Tuhan kami, kepada anak saya. Kita minta mungkin untuk kedepannya ada berupa semacam pelatihan untuk para peserta, biar lebih memahami lagi tentang ekowisata. Oke, siap. Ya. Ya. Jadi Pak Marcel. ya, Pak Marcel titip satu masukan untuk jurusan, bukan pertanyaan, tapi satu masukan untuk jurusan untuk pelatihan kepada Bapak Ibu ya dalam ekowisata. Ya. Terserah apa yang kita melatih, tapi yang terkait dengan pengembangan ekowisata ke depan itu penting. Siap. Asa singkat saja. Semoga padat, semoga jelas. Santai saja. Mumpung waktu sudah terlalu mepet. Nah, kan sudah dapat toh materinya? Nah, ini tentang pencemaran sampah plastik di pantai. Nah, memang pantai di sini bagus sekali. Tidak ada sampah sama sekali. Berarti kan Pak Marcel sebagai pengelola, ibu-ibu juga yang ikut membantu, berarti mantap sekali sudah. Nah, saya hanya kasih contoh supaya untuk mencegah saja, supaya kita pantai yang cantik ini tidak terjadi seperti yang digambar itu. Nah, gambar itu terjadi di Indonesia juga, tapi bukan di sini. Nah, semoga itu tidak terjadi di sini. Kalau ibu lihat toh, dari mana datangnya itu sampah plastik, itu sudah jelas di situ toh ibu toh. Dia datang di halaman yang kedua, dia dari yang pertama itu dari manusia sendiri. Kita buang sampah sembarangan toh, kemudian datang juga dari sungai-sungai. Kita di sini punya sungai besar-besar. Nah, semoga dorang masyarakat yang di atas-atas sana dong tidak buang sampah sembarangan toh, karena nanti menyusahkan kita juga yang di pesisir sini. Nah, cuma ini sebagus sekali, Pak Marcel juga tata kelola juga bagus. Cuma yang saya lihat ini tempat sampah. Kalau misalnya wisatawan datang banyak toh, bagusnya tempat sampah dikasih jarak-jarak tiap 20 meter begitu toh, supaya tidak bikin susah lagi warga lagi toh. Walaupun orang makan, anak-anak buang, nanti kan yang angkat orang mama lagi toh. Tapi lebih bagus kasih sedia dorang tempat-tempat sampah supaya warga wisatawan yang datang dong belajar lagi jaga pantai di sini toh, supaya dong datang nikmati. Satu materi sekian saja. Singkat, intinya buang sampah pada tempatnya saja, itu sudah. Jangan buang sembarang. Karena kalau buang sembarang, dia dampak itu jelek sekali. Yang pertama pasti wisatawan malas datang ke pantai sini, sudah itu sudah. Kalau wisatawan malas datang, uang tidak masuk, kita sendiri tidak dapat uang. Iya toh? Gitu sudah. Ada yang mau bertanya kah Ibu? Saya tidak menggurui ya, saya hanya sharing saja, berbagi informasi. Apa yang terjadi di luar sana, saya sharing ke sini. Apa yang supaya tidak terjadi di sini, begitu sudah. Pak Marcel, oke, ibu-ibu, jelas oh, clear? Terima kasih. Ada dari Pak Marcel. Penanganan sampah. Yang terjadi yang khusus di sini, yang kami tangani sampah ini kan ada berbagai macam sampah. Ada sampah botol, ada sampah apa? Yang saya kaleng, terus plastik, kaca, ini berbagai macam Pak. Jadi ketika kita mengumpulkan sampah tersebut, kami satukan. Untuk itu kami belum tahu, artinya untuk sampah ini kami harus buat bagaimana, yang sampah botol, sampah kaleng dan sebagainya. Oh iya, itu menarik ya pertanyaan dari Pak Marcel. Bisa langsung dijawab Pak Lindun? Bisa. Nah, dari dinas yang menangani sampah ini kan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke toh Pak Marcel toh. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dorang punya bank sampah. Dong khusus terima mau yang botol yang plastik saja, botol plastik. 1 kilo dorang beli ke masyarakat itu 2.000 atau 3.000 kalau tidak salah. Tapi kalau yang botol-botol kaleng Coca-Cola itu ada lagi di harga sendiri, ada di pengepul di dalam kota itu. Jadi kalau misalnya Pak Marcel mau kelola, kasih pisah tuh yang botol plastik sendiri, yang kaleng-kaleng sendiri. Baru nanti bawa jual di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi biasanya kalau banyak, Pak Marcel tinggal telepon, itu biasa dong datang ambil.
dorong ada bank sampah di sana. Oh iya. Iyo. Terus supaya pemasukan lagi toh? Iya. Iyo. Jadi ya, saya mau sampaikan untuk pada ini ya, kita sesama rekan mulai dengan adanya Bapak Ibu berkunjung ke sini, kita sudah dapat artinya sudah dapat pengetahuan untuk pengelolaan sampahnya. Berarti nanti untuk sampah apa, kita mulai dari sekarang kita penanganan urusan ke sana. Nanti saya kebetulan saya di kota. Saya tinggal di kota, jadi nanti saya yang pergi langsung ke sana untuk sampah tadi nanti kita usahakan. Iya. Untuk ke dinas terkait nanti saya sendiri yang pergi, begitu. Biar mereka langsung datang eksekusi. Iya, karena ini selama ini kita bakar. Kumpul saja uang itu. Iya, itu betul paling. Iya, masalahnya begitu, kalian belum tahu. Iya. Iya. Iya, Bapak nanti saya lebih ini lagi ke instansi-instansi terkait toh. Iya. Iya, mungkin itu. Oke, Terima sudah jelas kasih. ya, sama-sama. Iya. Iya. Dasarnya izin Ibu. Iya. Izin Ibu, permisi. Ya. Semoga apa yang kami bagi ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian di Kampung Anesa ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Dengan begini, kami akhir kata mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.